Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Yang kami hormati Bapak Robi Sepria MPD selaku dosen pengampu ilmu kalam. Perkenalkan, nama kami Santi dari lokal PAI C23. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu kalam dengan senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat berupa kesehatan, keluangan waktu, sehingga kita masih bisa sama-sama menuntut ilmu untuk bekal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada tugas kali ini adalah menjelaskan tentang 9 aliran yang menjadi pegangan bagi seluruh umat Islam. Baiklah, kita flashback ke belakang. Sebab utama terjadinya perpecahan aliran-aliran dalam tubuh umat Islam itu dimulai dari wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Perpecahan itu diakibatkan oleh sebagian orang yang ingin menduduki kekuasaan kekhalifahan, sehingga berhasil mengadu domba di antara para sahabat Nabi. Seolah-olah ada salah satu dari sahabat Nabi yang bersalah. Padahal pada intinya tidak ada satupun dari sahabat Nabi yang bersalah. Sebenarnya kesyahidan dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib telah diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada bersama para sahabat di atas gunung Uhud. Saat itu gunung Uhud bergetar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Uhud, diamlah, karena di atasmu sekarang ada Rasulullah, ada Asy-Syiddiqin," yaitu menunjukkan Abu Bakar Asy-Syiddiq, dan 2 syuhada. Yang dimaksud dengan 2 syuhada di sini adalah mereka pasti akan syahid, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kembali ke topik, awal mulai ketika wafatnya sahabat yaitu Utsman bin Affan. Kemudian dilantiklah Ali bin Abi Thalib oleh orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian terjadi protes dari Muawiyah, sepupu dari Utsman bin Affan, yang kala itu menjadi gubernur. Dia ingin sebelum Ali dilantik dituntaskan dulu mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan. Sebelum terjadi perang Siffin, terjadi dulu perang Jamal antara Aisyah radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Thalib. Syahidlah 2 orang sahabat Nabi, yaitu Thalhah bin Ubaidillah beserta Zubair bin Awwam. Dikala perang Uhud terjadi, Thalhah lah yang menjadi perisai Nabi. Thalhah adalah dalam golongan al-asyarah al-mubasysyarun fil jannah, yaitu termasuk ke dalam 10 orang yang mendapat kabar gembira akan masuk surga. Begitu mulianya Thalhah dan juga Zubair bin Awwam. 10 orang yang masuk surga yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Aliran-aliran yang terbentuk dalam tubuh Islam setelah wafatnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah aliran Khawarij. Khawarij secara bahasa berasal dari kata kharaja, yang itu keluar. Yang dimaksud di sini adalah keluar dari barisan pembela Ali. Asal mula golongan Khawarij ini terjadi ketika terjadi perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, sepupu Utsman yang menjadi gubernur. Nama tokoh dari kelompok ini adalah Abdullah bin Wahab. Ciri-ciri dari kelompok ini adalah radikal, anarkis, tidak mau diatur, dan memusuhi pihak yang bertentangan dengan mereka. Dengan semboyan, hukum adalah milik Allah, bukan milik manusia, dan mencap murtad orang yang telah menyetujui tahkim ataupun arbitrasi tersebut. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan Syiah. Syiah secara bahasa artinya adalah pembela. Syiah adalah aliran yang meyakini bahwa Ali pewaris resmi penerus Nabi sebagai khalifah, dan meyakini bahwa keturunan Nabi yang akan menjadi pimpinan dari umat Islam selanjutnya.
Ciri-ciri Syiah waktu itu adalah loyal kepada pemimpin. Yang ketiga yaitu aliran Murji'ah. Secara bahasa, Murji'ah berarti penangguhan. Penangguhan maksudnya di sini adalah penangguhan terhadap pertikaian yang terjadi di antara pihak Khawarij dengan pihak Syiah. Ajaran pokok Murji'ah adalah pengakuan iman cukup di dalam hati. Seorang muslim yang berdosa besar tidak dianggap kafir. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Golongan yang keempat yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah secara bahasa berarti berpisah. Berpisah di sini adalah berpisah dari gurunya. Faham Mu'tazilah lebih meyakini akal ketimbang dengan wahyu. Yang selanjutnya adalah aliran Qadariyah. Secara bahasa berarti kekuatan. Kekuatan di sini adalah kekuatan manusia. Mereka percaya bahwa tindakan manusia tidak bisa diintervensi oleh Allah SWT. Jadi manusia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Manusia bebas menentukan pilihan untuk memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Yang keenam adalah Jabbariyah. Jabbariyah secara bahasa berarti berasal dari kata jabaro yang artinya keterpaksaan. Aliran Jabbariyah berpendapat bahwa manusia tidak bisa melakukan sesuatu karena telah ditentukan ataupun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tinggal menjalani peran sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah tanpa mau berusaha. Kelemahan dari golongan ini nanti bisa menimbulkan sifat malas pada manusia. Pokok-pokoknya Jabariyah adalah manusia tidak mempunyai kemampuan melakukan sesuatu. Kemudian manusia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian surga dan neraka tidak kekal. Ketujuh adalah faham Asy'ariyah. Faham Asy'ariyah adalah faham yang menggabungkan rasio ataupun akal dengan wahyu. Faham Asy'ariyah didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Faham ini merupakan reaksi terhadap aliran Mu'tazilah yang hanya mengedepankan akal ataupun logika. Beberapa ajaran pokok dalam aliran Asy'ariyah yaitu Tuhan berkehendak terhadap manusia, perbuatan manusia diciptakan Tuhan. Faham Asy'ariyah menggunakan 3 metodologi untuk menjelaskan akidah, yaitu yang pertama, metodologi tekstual, yaitu menerima wahyu tanpa mempermasalahkan isinya. Yang kedua, metodologi rasional, yaitu mengaitkan akidah dengan pemahaman yang maksimal melalui akal. Kemudian yang ketiga, metodologi dialektika, yaitu kegiatan diskusi dan pertukaran pikiran. Selanjutnya yaitu faham Maturidiyah, sama dengan faham Asy'ariyah, yaitu menggabungkan rasio dan akal dengan Al-Qur'anul Karim. Faham Maturidiyah didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi, lahir pada dinasti Abbasiyah di wilayah Maturid ataupun dekat Uzbekistan. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah. Pertama yaitu akal tetap membutuhkan syariat Islam untuk mengetahui kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan keburukan menurut rasio akal, kebenaran objektif yang bisa diketahui oleh akal. Kemudian kebenaran yang tidak mungkin bisa diakses oleh akal. Maksudnya, walaupun akal mengetahui tentang kebaikan dan keburukan, tetapi perintah dan larangan hanya dibebankan ketika ada syariat Islam yang memerintahkan dan melarangnya. Yang kesembilan yaitu aliran Salafi. Salafi secara bahasa berarti terdahulu. Maksudnya adalah mengembalikan pokok-pokok ajaran agama Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin dan para sahabat agar terjaga kemurnian pokok-pokok Islam seperti dahulu kala. Perbedaan antara Asy'ariyah dan Salafi ketika memahami Al-Quran. Pada pihak Asy'ariyah memahami Al-Quran sesuai dengan takwil, tetapi Salafi tidak ada takwil, melainkan hanya langsung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.